Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari sebelum kita memasuki pendalaman kita, mari kita bersama-sama berdoa. Saya akan pimpin ya dalam doa. Puji syukur Tuhan, terima kasih. Dalam penyertaan-Mu, Engkau memberikan kami waktu, Engkau memberikan kami ruang untuk kami dapat berdiskusi. Biarkanlah dalam proses ini Engkau yang memberikan kami kesempatan, sehingga kami dapat belajar lebih lanjut. Kami dapat menjadi pribadi yang dapat memenuhi setiap hal yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Ya, untuk bacaan kita pada sore menjelang malam ini, kita akan bersama membuka dari Yesaya 50 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-9. Yesaya 50 ayat yang keempat sampai dengan ke-9. Mungkin Bapak Jonathan mau membaca? Ya, baiklah. Bapak Jonathan akan membacakan untuk kita. Ya udah, ya terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya akan membacakan dari Yesaya pasalnya yang ke-50. Oke. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jambutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nah, terima kasih kepada Bapak Jonathan yang sudah membacakan untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, perlu kita ketahui bahwa memang ada hal-hal yang menarik dalam kehidupan kita, termasuk juga Yesaya 50. Karena ayat ini ditulis dalam konteks bangsa Israel pada waktu itu berada di tanah pembuangan. Nah, tema kita yang akan kita bahas adalah sebuah pergumulan, yaitu diberikan dengan judul menjadi gladiator Allah. Wih, kok kelihatannya mengerikan sekali ya menjadi gladiator ya. Oke, yang pertama adalah kita perlu memahami Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sebuah spirit dari gladiator. Jadi gladiator itu dikatakan sebagai hamba. Kenapa hamba? Dia adalah orang yang siap menderita. Tetapi menderita untuk siapa? Untuk pemiliknya. Jadi kita perlu ketahui hal ini ya, gladiator menderita untuk pemiliknya. Nah, dan Bapak Ibu coba perhatikan dalam gambar yang sudah saya kirimkan di WhatsApp ya, karena tidak ada PPT di sini, saya akan mengirimkan gambarnya gitu. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat tuh gambar yang sudah saya kirimkan. Yang pertama, gladiator itu dikenal sebagai orang yang memiliki pelindung yang banyak, pejuang kan. Nah, tetapi ada dalam suatu waktu terkadang pertandingan diminta untuk tidak menggunakan baju sirah atau baju pelindung. Jadi harus dengan ya telanjang dada atau semacam itu. Nah, tetapi gladiator tidak pernah gentar. Karena apa? Karena ia dikenal sebagai apa? Sebagai setia kepada hambanya, sebagai setia kepada pemiliknya, maksud saya ya, setia kepada pemiliknya dan tidak takut akan kematian. Nah, apa hubungannya Bapak Ibu dalam bacaan kita? Yang pertama, kita akan melihat bahwa pentingnya hal ini. Kita sama-sama mengenal ya dalam kitab Korintus bahwa ada perlengkapan persenjataan Allah. Nah, seringkali tuh biasanya dalam anak katekis itu tanya, "Lah terus kalau kita tidak punya senjata gimana?" Nah, di sini kita memahami bahwa bahkan kita tanpa persenjataan itu tidak ada alasan untuk menjadi murid Kristus dalam kitab Yesaya disebutkan. Oke, yang pertama adalah kita harus melihat bahwasannya ini yang diangkat adalah lidah.
Di ayatnya yang ke-4a ya, tadi sudah dibacakan Bapak Yonatan. Pertama ada lidah. Lidah itu dalam bahasa Ibrani disebut juga lason. Lason ada di dalam PPT yang saya kirimkan ke WhatsApp. Jadi lason itu juga bisa dipahami sebagai bahasa. Bahkan dalam kita tidak memiliki pelindung muka pun ternyata Allah sendiri sudah memberikan karunia lidah kepada kita, berbahasa kepada kita. Nah, lalu yang kedua adalah pendengaran, telinga. Terjemahannya sama osen, yaitu fungsinya adalah mendengar seperti seorang murid dan tidak memberontak. Gladiator tidak pernah memberontak, Bapak Ibu. Ya ada kisah yang lain, tapi dia dikenal sebagai yang setia kepada pemiliknya. Lalu yang kedua yang cukup dituliskan di situ adalah punggung dan pipi. Apa maksudnya? Di sini menekankan kepada ketahanan mental di ayat 6 ya. Ketahanan mental dan keberanian dalam situasi terburuk. Jadi ketika dalam orang Jawa ya, kenapa keris itu saya akan berikan judul. Nah, orang Jawa itu keris itu bukan ditaruh di depan, ditaruh di belakang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kesabaran menjadi hal yang terutama. Nah, tetapi hati-hati kalau dengan orang Jawa, karena bisa saja gitu kan, memang senjata tidak di depan tapi di belakang. Nah, kira-kira itu yang diangkat. Punggung yang diangkat di sini adalah gef gitu. Dalam artian kita diajak untuk menjadi pribadi yang bukan ketika berbenturan dengan apapun langsung menunjukkan ego kita. Kita diajak untuk berani dan tidak takut ketika kita harus dipukuli, harus berada dalam titik terendah. Oke, kita sudah sampai dalam ini. Marilah kita coba berdiskusi sedikit gitu, bagaimana tentang kesiapan mental sebagai seorang pejuang dan tidak takut, bahkan dalam ketelanjangan sekalipun. Gitu. Oke. Mari kita berdiskusi bersama. Belum. Ya, Bapak Jonathan. Saya sebenarnya kurang setuju, Mas Andi. Ya kalau kita menghayat hukum Kristus, hukum yang pertama itu ya hukum kasih. Hukum kasih itu menjadi hal yang harus dilakukan. Gak bisa kayak gitu. Apalagi tadi ketika dikatakan gitu kan, kita harus menjadi hamba yang seperti budak. Bukankah kita sendiri sudah dibebaskan oleh Tuhan? Bukankah Tuhan juga dalam Alkitab ini sudah mengatakan kita sebagai orang yang diselamatkan? Nah, dari keselamatan itu juga makanya Tuhan akhirnya memberikan kita hidup yang baru, hidup yang kekal, bebas dari semua jeratan. Tidak ada lagi dikatakan ya kita tidak lagi menderita. Harusnya ya seperti itu ya. Nah, untuk apa saya harus mengikut Kristus kalau pada akhirnya saya masih ada dalam penderitaan? Nah, percuma juga saya mengikut kalau kayak gini. Begitu menurut pendapat saya. Nah, maksudnya mungkin gini, Jo. Jadi tadi dikatakan, saya buka dulu Alkitab. Nah, ini. Jadi tadi di ayat yang ke-7 itu dikatakan, tetapi Tuhan menolong aku. Nah, gimana? Berarti kita memang harus menderita begitu. Nah, saya tahu apa yang dimaksudkan oleh Pak Jonathan, maksudnya ya. Jadi memang dari hal ini sebenarnya ini mengisyaratkan kepada kita. Nah, tadi sudah dibacakan di sini bersama-sama tadi ya, dibaca bersama-sama. Nah, ada hal yang maksudnya adalah sebuah harapan. Ada hal yang ingin dikatakan kepada kita menjadi pribadi. Gitu. Nah, tetapi Pak Jonathan, maksudnya di sini diselamatkan itu bukan berarti terus berada dalam kebaikan-kebaikan saja. Contohnya, Pak Jonathan masih Alkitab tidak sekalian dalam posisi yang itu yang tidak seperti itu. Nah, kita sekarang salah. Untuk ada yang masih kenapa? Sifat Tuhan adalah kekal, berarti ya
kita sudah tidak lagi mendapatkan penderitaan. Ya, ya kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, dan ditebus ya semuanya kemuliaan dong yang jadi milik kita. Yang saya ini udah tua kok disuruh menderita lagi, naik ngono kok. Nah, semangat ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebagai seorang anak Kristus, kita bukan disiapkan menjadi seorang pejuang yang cukup berani saja, ya, tapi mental kita. Kenapa saya angkat di sini adalah gladiator? Karena gladiator itu sebenarnya bukanlah pejuang yang mencapai kebanggaan. Bahkan bisa saja dia mati. Bahkan dia akan dikenal sebagai apa? Budak. Apakah kita menjadi budak Allah? Tidak, tentu saja. Tetapi kesiapan kita di sini adalah siap untuk menderita, siap menjadi pribadi yang tidak takut. Oleh karena itu tadi kita akan menyanyikan sebelum firman ini, kita katakan kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan kepadaku. Ada sebuah teori yang menarik bahwasannya kita diajak untuk tidak mundur, ya, bahasanya seperti tidak mundur dalam setiap hal, tidak mundur dalam suka maupun duka. Makasih Pak, makasih sudah dijelaskan. Terima kasih atas rezekinya hidup. Biarlah sama-sama kita dapat belajar, kita dapat mengenal satu sama lain, dan mari kita tutup dengan doa sebelum kita